Selamat datang lagi di Suara Sahabat, ruang obrolan hangat yang akan menemani obrolan kita dari hati ke hati. Aku Melinda. Dan aku Windy. Kami kembali buat nemenin kalian semua para universe dimanapun berada dengan obrolan ringan tapi bermakna. Nah, benar banget nih, di episode kali ini kita akan ngobrolin topik yang relate banget nih sama kehidupan. Apalagi buat teman-teman yang sedang berpikir tentang masa depan, pendidikan, karir, bahkan pernikahan nih, Win. Yap, judul episode hari ini adalah Menikah Muda Bukan Halangan Untuk Berkarya dan Belajar. Dan kita nggak berdua aja nih, karena udah hadir sosok inspiratif yang akan berbagi cerita langsung dari pengalaman hidupnya. Oke, benar banget. Langsung aja nih kita sambut narasumber kita hari ini, Ibu Andi Megani Ratna, SIP, MSI, dosen Hubungan Internasional Universitas Fajar, dan juga seorang ibu rumah tangga yang luar biasa. Assalamualaikum Ibu, selamat datang di Suara Sahabat. Waalaikumsalam, terima kasih Kakak Melinda dan Kak Windy. Hai Universe, apa kabar hari ini? Semoga sehat semua ya. Baik Ibu, sebelum kita mulai nih ngobrol lebih jauh nih Ibu, boleh dong cerita sedikit kesibukan Ibu akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini sibuknya mengurus program studi. Kemudian kebetulan sekarang saya sedang dalam proses kuliah doktoral, terus ngurus anak, ngurus suami juga gitu. Jadi banyak sibuknya ya. Wah, luar biasa ya Bu ya. Tetap aktif di dunia akademik sambil mengurus keluarganya nih. Ibu pasti jadi bagian dari cerita menarik yang akan kita bahas hari ini. Betul. Ibu, mungkin banyak universe nih di luar sana penasaran nih. Bisa diceritakan bagaimana awalnya Ibu memutuskan untuk menikah sebelum lulus kuliah? Oke, jadi saya itu menikah di sekitar semester 4 ya. Sama ya, sama kalian sekarang ya. Semester 4. Jadi inspirasinya itu sebenarnya dari orang tua. Mama saya itu menikah muda, sehingga ketika saya sudah SMP, SMA itu beliau masih muda banget gitu ya. Mungkin sekitar 40-an gitu. Jadi saya berasa kayak punya teman untuk ngobrol gitu, punya teman untuk berbagi. Nah, saya juga pengen kayak gitu. Jadi pengen punya anak yang ketika anak saya besar, saya belum tua. Nah, itu sebenarnya konteks awalnya. Jadi saya pengen cepet-cepet menikah tuh supaya punya anak. Merasanya tuh gini, enak kali ya jalan-jalan bawa anak, tapi anaknya sepantaran kita gitu loh. Jadi kita bisa ngegosip apa gitu yang masih saya ngerti, dia juga ngerti gitu. Itu konteks awalnya sebenarnya. Jadi sebenarnya memutuskan menikah sebelum lulus juga itu cita-cita ya. Maksudnya bukan cita-cita menikah sebelum lulus, tapi cita-cita menikah muda. Sebelum lulusnya ya karena kebetulan kok dapat jodohnya sebelum lulus. Pas juga gitu ya, mungkin karena pengaruh doanya gitu, ya Allah berikan aku jodoh cepat gitu ya. Jadi akhirnya menikah kalau nggak salah itu tahun 2000 saya menikah itu semester 4 gitu, semester 4 kuliah gitu. Bagus banget ini inspirasi ternyata dari orang tua. Dari orang tua, iya, dari mama. Iya. Jadi mungkin ada tantangan terbesar yang Ibu hadapi setelah menikah, khususnya dalam menyeimbangkan peran sebagai mahasiswa dan ibu rumah tangga. Tahun itu tantangan terbesarnya adalah nggak kayak sekarang yang informasi itu bisa didapat dari mana aja. Kita googling dapat, kita TikTok kan dapat ya. Tahun 2000 itu belum terlalu banyak informasi yang bisa diterima gitu. Jadi kalau misalnya kayak saya lagi kesulitan sesuatu, saya mesti mencari tahu sendiri gitu, ataukah tanya ke mama gitu ya, karena saya setelah menikah itu kan langsung dilepas ya sama orang tua ya, nggak tinggal sama orang tua, memang langsung tinggal sama suami. Jadi kalau ada apa-apa kami harus berusaha untuk menyelesaikan masalah itu sendiri gitu. Nggak kayak sekarang kan misalnya anak susah makan, kita tinggal googling ya, gimana caranya susah makan. Kalau zaman dulu kan enggak, bukan zaman dulu, zaman tahun itu enggak. Anak susah makan kita harus searching sendiri, harus mencari sendiri gitu, kayak dia sukanya makanan apa gitu atau apa gitu ya. Jadi itu tantangan terbesarnya. Jadi kemudian karena masih kuliah, jadi tantangan berikutnya adalah bagaimana menyesuaikan waktu kuliah dengan
kondisi di rumah gitu ya. Bukan rumah tangga. Apalagi saya itu setelah menikah langsung punya anak. Wah. Iya, jadi dan cutinya itu cuma 1 semester aja gitu. Jadi setelah cuti 1 semester, sementara hamil gitu udah langsung masuk kuliah, langsung punya anak gitu. Jadi tantangannya itu adalah mengatur waktu itu. Memang untungnya suami saya sangat kooperatif. Jadi beliau itu sangat mendukung saya untuk menyelesaikan kuliah. Karena kan banyak ya sekarang yang pasangannya itu justru bilang nggak usah kuliah kan karena udah menikah kan. Nah tapi suami saya enggak. Jadi pasangan saya itu kayak ayo kamu harus selesaikan kuliah, kamu harus menunjukkan kepada orang tua bahwa kita menikah tapi pendidikan kamu selesai gitu. Nah itu yang jadi penyemangat, tapi ya itu tantangannya juga karena ya harus ngurusin semuanya sendiri gitu. Wow, keren banget. Ternyata selain menjadi seorang istri, ibu juga menjadi seorang ibu dari anak-anaknya dan sekaligus menjadi mahasiswi. Iya. Nah, itu pentingnya juga tuh dari Iya, itu sangat pasangan. penting. Betul. Jadi pasangan. Jadi pasangan itu memang jadi faktor utama ya. Faktor penentu kalau misalnya teman-teman mau memutuskan menikah muda. Karena banyak sekali yang saya lihat menikah muda tapi habis itu pasangannya bilang kayak, ya sudah kamu gak usah kuliah, mau bikin apa lagi kan, udah punya suami kan ceritanya gitu kan. Stigmanya kita itu kan kita kuliah buat kerja, buat cari duit gitu kan. Nah, kalau udah punya suami kan artinya duitnya udah dari suami gitu. Nah, banyak yang kayak gitu. Tapi alhamdulillah pasangan saya, suami saya itu sangat suportif. Bahkan dia yang mendorong sebenarnya. Jadi sebenarnya awal-awalnya saya juga udah mengalami fase aduh malesnya gitu ya. Apalagi kan ada anak, jadi kayak lebih enak main di rumah sama anak gitu, lagi lucu-lucunya kan umur setahun gitu kan ya. Tapi suami saya yang mendorong kamu harus kuliah, harus selesai. Bahkan kalau kalian mau tahu, saya melahirkan habis itu tahun depannya hamil lagi kan. Jangan ditiru ya, jaraknya dekat nih. Hamil lagi. Nah anak kedua saya itu saya bawa KKN. Nah iya, jadi saya tuh KKN bawa keluarga ya, bawa anak gitu, bawa anak dua, anak kedua itu waktu itu umur 6 bulan. Jadi saya bawa KKN, itu pengalaman yang bikin kita kuat gitu ya, karena betul-betul merasakan sulitnya sekolah sambil bawa anak, sambil ngerjain tugas-tugas, tapi lewat juga gitu ya. Nah, alhamdulillah. Kan ibu nih nikah muda, apakah ibu merasa kehilangan fase muda yang identik dengan kebebasan? Karena udah punya tanggung jawab yang besar. Ada masa-masanya, memang masa-masa yang kayak lagi gini loh, pernikahan itu kan gak selamanya mulus. Pasti ada bertengkarnya ya, apalagi kan usia muda gitu kan, egonya masih sama-sama tinggi. Nah ada masa ketika lagi bertengkar terus kita merasa kayak tahu gini nggak usah nikah gitu. Teman-temanku semua lagi jalan-jalan ke Malino, lagi kemana gitu ya. Ada masa-masa seperti itu pasti ada. Tapi balik lagi, kesenangan itu, kesenangan fase masa muda itu sama kok, menurut saya sama dengan kesenangan saya berumah tangga gitu. Jadi saya merasa bahwa kebebasan itu saya juga dapat kok. Buktinya kayak gini loh, saya mau keluar malam, saya bisa keluar malam kok sama suami gitu ya. Saya mau kemana saya bisa kok, dengan suami dan anak saya bisa. Jadi itu tergantung pola pikirmu aja, gimana, apakah kamu merasa bahwa pernikahan itu menjadi kehilangan kebebasan atau enggak. Kalau menurut saya sendiri pribadi, di pernikahan saya nggak kehilangan kebebasan, justru karena saya merasa justru malah lebih bisa mengeksplor segala macam, karena saya nggak perlu lagi bergantung ke orang tua dan lain sebagainya kan. Jadi saya punya suami saya yang dukung saya. Jadi memang pasangan itu penting banget gitu. Wow, mungkin kalau setelah saya dengar tadi cerita ibu, cara pandang ibu terhadap pendidikan dan karir itu sedikit menurun. Mungkin ibu pikir ternyata di rumah itu merawat anak seru. Jadi mungkin ibu pikir kuliah mungkin sudah nggak asik, tapi ternyata ada support dari seorang suami, jadi ibu lebih semangat lagi buat lanjutkan kuliahnya. Iya betul. Jadi awalnya memang ada rasa-rasa kayak gitu, kayak udah malas gitu. Tapi saya kemudian diingatkan bahwa ibu itu kan adalah madrasah, sekolah pertama bagi anak ya. Iya. Jadi saya diingatkan bahwa kalau misalnya kamu nggak berpendidikan, nanti anakmu kamu akan ajarnya kayak gimana?
gitu. Jadi oh iya ya, jadi saya mikirnya misalnya saya nanti nggak selesai kuliah terus anak saya nanya, Mama ini gimana terus saya nggak bisa jawab gimana gitu ya. Jadi saya merasa bahwa pendidikan itu sebenarnya penting. Cuman ya itu memang ada pasang surutnya, apalagi utamanya setelah menikah. Tetapi dengan dorongan dan support yang tepat, tentu kita bisa kok menyelesaikan itu semua gitu ya. Wow, keren banget ya cerita Ibu. Ibu, apakah Ibu pernah merasakan stigma dari lingkungan karena memutuskan menikah muda sebelum lulus? Apalagi tadi Ibu membawa nih anak ke KKN. Apakah pernah mendapatkan? Iya jelas. Jadi kayak banyak teman-teman atau keluarga yang melihat bahwa kamu cepat menikah pasti nggak selesai gitu ya, nggak selesai. Mau jadi apa kamu gitu ya? Tapi saya alhamdulillah bisa kok begitu membuktikan kepada keluarga, kepada teman-teman bahwa menikah itu tidak membuat kita harus kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Setelah menikah saya S1 gitu ya, S1 selesai, kemudian saya kerja, terus suami saya bilang gini, kamu masa cuma mau S1 aja? Wah, S2 dong gitu. Terus saya kayak boleh gitu kan ya, boleh nih, boleh dong. Tahu nggak kalian? Saya berangkat S2 Iya. dalam kondisi hamil. Wow. Hamil anak ketiga ya. Kayaknya emang seneng banget ya hamilnya. Hamil anak ketiga saya berangkat S2, kemudian saya S2 di UI. Jadi kami pindah ya dari Makassar ke Jakarta. Kemudian masih kuliah saya melahirkan dan kondisinya sama lagi kayak gitu. Saya bawa anak saya ke kampus, saya izin ke dosen, Bapak, saya bawa anak gitu, boleh saya masuk kelas, dan dosen saya rata-rata sangat welcome dengan hal itu gitu. Dan itu kemudian menjadi inspirasi saya di kampus Unifa. Jadi ada beberapa mahasiswa saya yang juga menikah terus punya anak terus nggak mau ke kampus karena merasa bahwa ada anak gitu ya, ribet terus nanti merepotkan dan lain sebagainya. Saya bilang bawa aja anakmu ke kampus, masukkan aja ke kelas, nggak masalah gitu ya. Maksudnya anak itu bukan jadi penghalang kamu untuk belajar. Karena menurut saya menikah itu keputusan saya pribadi, punya anak itu keputusan saya, dan ada resiko-resikonya. Tapi karena lingkungannya bagus gitu, lingkungannya mendukung, supportnya bagus, jadi nggak ada masalah gitu. Jadi semua bisa diselesaikan dengan kita berkomunikasi gitu ya. Misalnya ketika saya bawa anak, saya komunikasi ke pimpinan, boleh nggak Pak saya bawa anak gini, boleh kok. Saya berkomunikasi ke dosen waktu S2, boleh kok gitu ya. Jadi kenapa enggak gitu loh, buktinya kan semua jalan ya gitu. Cerita dari Ibu ini sangat menginspirasi bagi Jadi Melina udah mau nikah muda ini. Kalau dengar dari ceritanya Ibu itu sangat bagus, aman ya kalau kita bisa atur waktu. Betul. terus punya suami yang support juga. Ya. Jadi pesan saya kalau teman-teman mau mempertimbangkan untuk menikah usia muda, cari pasangan yang support gitu. Benar loh itu yang orang bilang cinta nggak selamanya indah deh gitu ya, bener itu. Tapi setidaknya dengan punya pasangan yang support, kita bisa kok bikin kebahagiaan itu gitu. Nggak ada sejarahnya kita harus merelakan pendidikan kita karena menikah gitu. Bisa kita menikah. Baik, terima kasih banyak ini Bu atas ceritanya yang Iya. luar biasa. Sungguh membuka pikiran dan hati kita semua. Nah, Universe, kisah dari Ibu Mega mengajarkan kita bahwa menikah di usia muda bukanlah halangan untuk berkarir maupun melanjutkan pendidikan tinggi. Meski menghadapi banyak rintangan, Ibu Mega mampu melewatinya berkat dukungan penuh dari suami sebagai pasangan yang suportif. Tak hanya dari suami nih Mel, dukungan dari lingkungan pun berperan penting dalam perjalanan dan keberhasilan Ibu Mega. Benar banget nih, dan untuk kamu Universe, ingat ya, hidup memang nggak selalu mudah, tapi selalu ada jalan kalau kita mau belajar dan percaya diri. Oke Universe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa follow, dengarkan, dan bagikan suara sahabat. Oke Universe. Sampai ketemu lagi di Suara Sahabat. Karena setiap suara Punya cerita. by Universe.